Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melihat wajah Chu Zijian yang ragu, Yuan mengangguk, ya, itu mungkin. Ada obat-obatan spiritual dan ramuan yang dapat menyembuhkan dantian yang hancur. Memang agak langka, tetapi pasti ada. Jika kau bisa memulihkan kultivasiku, aku akan selamanya berterima kasih. Aku siap bertanggung jawab dan membayar harta karun itu. Chu Zijian buru-buru berkata, suaranya dipenuhi tekad yang baru. Yuan mengangkat alisnya dan berkata, bersyukur. Sekalipun aku memulihkan kultivasimu, aku tetap bertanggung jawab atas kehancurannya sejak awal. Awalnya aku juga menyalahkanmu, tetapi setelah tenang dan menyadari kekuranganku, aku menyadari bahwa aku juga bertanggung jawab atas tindakanku. Aku tidak lagi menyalahkanmu dan menganggapnya sebagai hukuman atas kegagalanku sebagai seorang ayah. Chu Zijian menghela napas dengan sedih. Yuan mengangguk dan berkata, mengenai pembayaran, anggap saja sudah lunas. Hah, apa maksudmu? Anda bisa menganggapnya sebagai hadiah pertunangan awal, jelasnya dengan tenang. Hadiah pertunangan. Chu Liuxiang menatapnya dengan mata lebar, wajahnya dipenuhi campuran keterzenjing dan antisipasi. Yuan menatapnya dengan sedikit senyum dan bertanya, apa, kamu ingin tetap menjadi pacar saja selamanya? Wajah Chu Liuxiang memerah setelah mendengar kata-katanya. Meskipun tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, dia menggelengkan kepalanya dengan malu-malu. Jika itu yang kau putuskan, aku akan menerimanya dengan rendah hati, Chu Zijian mengangguk dengan linglung. Ngomong-ngomong, ceritakan padaku tentang keluarga Qin. Apa yang telah mereka lakukan sejak kejadian itu, dan bagaimana kau menangani mereka? Tanya Yuan beberapa saat kemudian. Tentu saja, mereka sangat tidak senang ketika saya memberitahu mereka bahwa pernikahan harus ditunda. Karena kepergian Chu Liuxiang yang tiba-tiba. Tentu saja, saya tidak mengungkapkan fakta bahwa dia telah meninggalkan keluarga. Dan hanya memberikan alasan atas ketidakhadirannya. Berharap dapat menunda kehancuran kami yang tak terhindarkan. Namun, hanya setelah sekitar seminggu, mereka entah bagaimana berhasil mengetahui kebenarannya. Termasuk fakta bahwa aku telah kehilangan kultivasiku, yang merupakan rahasia yang dijaga ketat. Sejak saat itu, mereka terus menyerang bisnis kami tanpa henti, terutama bisnis kami di cultivation online. Karena hukum kami tidak berlaku di sana, mereka merajalela di dunia itu. Yuan merenungkan informasi ini sejenak sebelum bertanya, siapa yang tahu kultivasimu lumpuh? Selain mereka yang menyaksikan kejadian itu, semua istri saya juga mengetahuinya. Jadi ada kemungkinan besar salah satu dari mereka telah mengkhianati keluarga Chu, ya. Apa? Tidak, aku menolak untuk percaya bahwa istri-istriku akan mengkhianatiku. Pasti yang lain. Ada orang lain yang menyaksikan pertengkaran kita. Kita bisa memikirkan hal-hal semacam itu nanti. Setelah kita mengatasi racunmu, kata Yuan sambil menjawab teleponnya. Kamu di luar, kamu bisa terbang masuk saja. Oke, kalau begitu sampai jumpa sebentar lagi. Setelah panggilan berakhir, Yuan keluar dari ruangan dan memberitahu Sebastian tentang tamu baru mereka. Aku mengerti. Aku akan membawanya kepadamu. Sebastian tidak mempertanyakannya dan segera pergi menunggu kedatangan Wang Xiuying di luar gedung mereka. Beberapa saat kemudian, Wang Xiuying memasuki ruangan bersama Yuan dan yang lainnya. Dia menoleh ke arah Chu Zijian dan berkata, kau pasti pasiennya. Wang Xiuying tidak menunggu lama dan segera pergi memeriksa kondisi Chu Zijian. Wang Xiuying bergumam sambil menutup matanya. Chu Zijian menelan ludah dengan gugup, dan dia dengan cemas menunggu diagnosisnya. Beberapa saat kemudian, Wang Xiuying melepaskan tangan Chu Zijian. Bagaimana kabar ayahku? Tanya Chu Liuxiang. Dia sudah diracuni. Apakah kamu tahu apa penyebabnya? Dan bisakah kamu melakukan sesuatu untuk mengatasinya? Tanya Yuan. Dia mengangguk. Ya, itu pasti air mata basilis.
racun langka dan ampuh yang sulit dideteksi. Setelah dikonsumsi, racun itu berakar di dalam dantian seseorang, perlahan membunuh orang tersebut seiring waktu. Racun ini hanya efektif melawan manusia biasa dan mereka yang memiliki kultivasi rendah. Meskipun racun ini dapat dengan mudah ditangani di 9 langit, saya ragu ada banyak orang di bumi yang memiliki kemampuan untuk mendiagnosisnya, apalagi menyembuhkannya. Kau bisa menyembuhkannya, kan? Tanya Chu Zijian dengan suara gemetar. Tentu saja, kau pikir aku siapa? Wang Xiuying membusungkan dadanya dengan penuh percaya diri. Syukurlah. Chu Zijian menghela napas panjang dan bahkan meneteskan air mata setelah mendengar jawabannya. Meskipun begitu, saya tidak membawa bahan-bahannya saat ini. Jadi saya harus kembali ke Cultivation Online untuk meracik penawarnya. Tapi seharusnya tidak memakan waktu lama. Saya bisa menyiapkannya dalam beberapa jam. Anda dapat menggunakan perangkat kami untuk mengakses kultivasi online agar menghemat waktu, kata Chu Zijian. Baiklah, mari kita lakukan itu. Sebastian dipanggil masuk ke ruangan tak lama kemudian. Sebastian, siapkan ruangan dan perangkat agar dia bisa memasuki kultivasi online, instruksi Chu Zijian kepadanya. Baik, Tuan, aku akan menjaganya. Kau bisa tetap di sini dan melanjutkan obrolanmu dengan ayahmu, kata Yuan kepada Chu Liuxiang, yang mengangguk pelan. Yuan pergi bersama Wang Xiuying dan Sebastian, meninggalkan Chu Liuxiang sendirian bersama Chu Zijian. Awalnya sangat canggung, keduanya terdiam selama beberapa menit. Akhirnya, Chu Liuxiang berkata, "Ayah, aku minta maaf karena meninggalkan keluarga dengan cara seperti itu. Namun, aku tidak menyesalinya. Hidup bersama Yuan seperti keluarga sendiri, itulah mimpiku." Chu Zijian tersenyum dan berkata, "Kau tidak perlu meminta maaf. Justru akulah yang seharusnya meminta maaf, karena aku telah gagal sebagai seorang ayah. Aku mengutamakan kekayaan dan bisnis keluarga kita daripada kesejahteraan dan kebahagiaanmu, dan menyakitimu dalam prosesnya. Kau telah memilih pasangan yang baik, Liuxiang. Aku akan tersenyum dan merasa lega setiap kali melihat nama Yuan disebutkan di berita. Membayangkan pria yang begitu cakap merawat putriku, aku tidak bisa lebih bahagia lagi." "Ayah," gumam Chu Liuxiang, tampak hampir menangis. Setelah ruangan dan perangkat disiapkan, Wang Xiuying berbaring di tempat tidur dengan Yuan duduk di sampingnya. "Aku akan menjagamu sampai kau kembali," katanya sambil tersenyum tenang. Menyadari bahwa dia pada dasarnya akan tidur dengan Yuan di sisinya, Wang Xiuying langsung merasa gugup. Melihat itu, Yuan terkekeh dan menggoda. "Apakah kamu khawatir aku akan melakukan sesuatu yang aneh saat kamu berada di dalam?" Namun, yang mengejutkannya, Wang Xiuying berkata, "Cobalah jangan membangunkan saya jika kau melakukannya karena saya akan melakukan alkimia." Mata Yuan membelalak kaget setelah mendengar responsnya yang tak terduga. Tetapi sebelum dia sempat mengatakan apapun lagi, Wang Xiuying memasuki Cultivation Online. Setelah masuk ke Cultivation Online, Wang Xiuying meluangkan waktu sejenak untuk menenangkan diri. Sebelum pergi mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penawar racun tersebut. Karena penawar racun tersebut membutuhkan beberapa bahan langka yang tidak dimilikinya. Dia harus pergi ke balai obat, yang terletak di halaman luar. Wang Xiuying adalah murid inti di Akademi Penyembuhan Roh. Salah satu sekte teratas di surga roh dan sekte alkimia nomor 1. Meskipun baru sekitar 2 tahun bergabung dengan sekte tersebut, Wang Xiuying berhasil naik ke puncak dan menjadi murid inti. Bakatnya dianggap yang terbaik di sekte itu, bahkan melampaui bakat master sekte mereka. Meskipun murid-murid yang paling berbakat sekalipun, membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menghafal bahan-bahan sebelum mereka dapat mulai mempelajari alkimia. Tetapi Wang Xiuying mulai meracik pil hanya setelah seminggu berada di sekte tersebut. Kecepatan dia menghafal bahan-bahan dan informasi terkait obat-obatan sungguh luar biasa dan menakutkan. Begitu seorang alkemis mampu meracik pil tingkat 1 dengan kemurnian lebih dari 60%.
mereka secara otomatis dianggap sebagai murid pil. Mereka akan tetap menjadi murid pil sampai mereka dapat meracik pil tingkat 3 dengan kemurnian lebih dari 60%. Setelah prestasi tersebut tercapai, mereka akan dianggap sebagai pakar pil. Dan biasanya dibutuhkan pengalaman bertahun-tahun untuk mencapai status pakar pil. Dengan banyak yang gagal melakukannya sepanjang hidup mereka. Mereka yang mampu menjadi ahli pil biasanya membutuhkan pengalaman 15 hingga 20 tahun. Sementara yang lebih berbakat hanya membutuhkan sekitar 10 tahun. Seorang jenius alkimia dapat mencapainya dalam waktu setengahnya dengan usaha yang lebih sedikit. Sementara itu, Wang Xiuying berhasil menjadi ahli pil dalam waktu kurang dari setahun, mencetak rekor di Akademi Penyembuhan Roh. Bakatnya begitu langka dan menakjubkan sehingga ketua sekte Akademi Penyembuhan Roh ingin menerimanya sebagai murid dan membinanya sebagai ketua sekte masa depan. Namun, hal ini mengharuskan Wang Xiuying untuk tinggal di sekte lebih lama dari yang diinginkannya, sehingga ia menolak posisi tersebut. Tentu saja, ketua sekte merasa kecewa dengan penolakan Wang Xiuying untuk menjadi ketua sekte berikutnya. Tetapi dia tidak mencoba memaksa Wang Xiuying untuk tetap tinggal, dan bahkan menawarkan untuk meminta seseorang dari surga ketiga membantunya naik pangkat, untuk bergabung dengan sekte yang lebih baik di masa depan. Saat Wang Xiuying terbang menuju balai pengobatan dengan harta terbangnya, dia berpikir dalam hati, aku telah mempelajari semua yang dapat diajarkan sekte ini kepadaku. Dan akan menjadi ahli obat dalam beberapa bulan bahkan jika aku meninggalkan sekte ini sekarang. Kurasa sudah saatnya aku segera menuju surga ketiga. Ketika para murid di luar balai pengobatan menyadari kedatangan Wang Xiuying, mereka segera mendekatinya dengan senyum hormat dan membungkuk padanya. Selamat malam, kakak magang Wang. Bagaimana perkembangan alkimiamu? Apakah kamu sudah bisa meracik pil tingkat 4? Kakak Wang, saya punya pertanyaan tentang alkimia. Wang Xiuying dihujani pertanyaan, terutama pertanyaan yang berkaitan dengan alkimia. Karena pengalaman dan pengetahuannya melampaui sebagian besar tetua sekte, dia sering memberikan kuliah kepada para murid. Maaf semuanya, tapi saya sedang sibuk dengan urusan penting. Jika ada pertanyaan, saya akan dengan senang hati menjawabnya saat kuliah saya berikutnya, yang akan diadakan di tempat biasa dalam seminggu. Wang Xiuying meminta maaf kepada para murid sebelum bergegas masuk ke aula pengobatan, sebuah bangunan tinggi berlantai 10. Dia berhenti di lantai 7 dan menghampiri salah satu pekerja yang ada di sana. Selamat malam, Tabib Wang. Bagaimana balai pengobatan dapat membantu Anda hari ini? Pekerja itu memperlakukannya seolah-olah dia adalah seorang tetua sekte. Wang Xiuying menyerahkan daftar bahan-bahan kepada pekerja itu dan berkata, saya membutuhkan ini secepat mungkin. Pekerja itu bahkan tidak melirik daftar bahan-bahan dan mengangguk, tentu saja. Beri saya waktu sebentar untuk menyiapkan bahan-bahannya. Sebagai murid inti, Wang Xiuying memiliki akses yang hampir tak terbatas ke bahan-bahan tersebut. Selama bahan-bahan itu tidak terlalu langka, dan dia tidak berlebihan dalam jumlahnya. Lebih jauh lagi, dia membantu sekte dalam memproduksi pil eksklusif untuk Akademi Penyembuhan Roh, yang dijual di luar sekte. Hal ini memungkinkannya memiliki akses lebih banyak daripada murid inti lainnya, termasuk banyak tetua sekte. Sembari menunggu bahan-bahan yang dibutuhkan, Wang Xiuying menyadari ada seseorang yang mendekatinya dari belakang. Saat berbalik, dia disambut oleh seorang wanita cantik. Tetuamu, Wang Xiuying menyapa tetua sekte, yang bertanggung jawab atas dirinya ketika ia pertama kali bergabung dengan sekte tersebut. Sudah lama aku tidak melihatmu di luar puncakmu. Apa yang sedang kau lakukan kali ini? Kenapa kau selalu membuat seolah-olah aku yang selalu membuat masalah? Wang Xiuying terkekeh. Bukankah kamu selalu begitu? Wang Xiuying menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan melanjutkan. Aku sedang mengumpulkan bahan-bahan untuk penawar air mata basilis. Apa? Air mata basilis? Jangan bilang korbannya adalah salah satu murid kita. Tanya tetuamu. Jangan khawatir, tetuamu.
Korban bukan dari sekte kita, tapi dia adalah ayah dari teman saya. Temanmu beruntung memiliki kamu. Penawarnya adalah pil tingkat 3 yang sulit dibuat, hanya beberapa tetua sekte yang mampu meraciknya. Dan biasanya tidak ditemukan di toko karena racunnya jarang digunakan saat ini. Jadi kamu perlu mencari seseorang untuk membuatnya, kata tetuamu. Pekerja itu kembali tak lama kemudian dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan. Berikut bahan-bahan yang Anda minta, Tabib Wang. Pekerja itu meletakkan bahan-bahan tersebut di atas meja di hadapan mereka. Terima kasih. Wang Xiuying melemparkan semua bahan ke dalam cincin ruangnya. Apakah kau akan kembali ke tempat tinggalmu sekarang? Tanya tetuamu padanya. Ya, kalau begitu saya akan pergi lagi setelah meracik penawarnya. Aku akan ikut denganmu karena sudah lama aku tidak melihatmu bekerja. Oke, mereka berdua meninggalkan balai pengobatan dan kembali ke kediaman Wang Xiuying. Begitu mereka tiba, Wang Xiuying mengambil sebuah kuali dan segera mulai meracik penawar racun. Tetuamu, aku sudah pernah memberitahumu sebelumnya. Tapi aku tidak berencana untuk tinggal di Akademi Penyembuhan Roh selamanya. Ucapnya sambil meracik pil, sesuatu yang kebanyakan alkemis tidak berani lakukan karena itu akan mengganggu fokus mereka. Tetuamu mengangguk, ya, kau sudah melakukannya. Ketua sekte mungkin kecewa dengan keputusanmu, tetapi dia juga memahaminya. Tempat ini terlalu kecil untuk seseorang yang berbakat sepertimu, murid Wang. Kau ditakdirkan untuk mendaki lebih tinggi dari kita semua dan mencapai hal-hal besar sebagai seorang alkemis. Karena kau baru membahas ini sekarang, apakah kau berencana segera pergi? Tetuamu menatapnya dengan tatapan tenang. Ya, sudah saatnya aku mendaki tangga menuju surga. Mengapa kau rela menjalani cobaan itu padahal kita bisa meminta seseorang dari surga ketiga untuk membimbingmu ke sana? Tanya tetuamu. Tanpa sepengetahuan tetuamu, semua pemain memiliki akses ke tangga menuju surga, dan dapat naik tanpa perlu mengikuti ujian karena Yuan. Namun, pemain tetap dapat secara sukarela mengikuti ujian tersebut. Sebagian besar pemain naik level tanpa mengikuti ujian. Tetapi sebagian kecil melakukannya dengan sukarela hanya untuk melatih diri. Lagi pula, bahkan jika mereka gagal dalam ujian, itu tidak akan memengaruhi kemampuan mereka untuk naik level. Sebenarnya, Yuan telah menyarankan semua orang di fraksi penyegel iblis untuk naik ke 9 surga melalui usaha mereka sendiri. Alih-alih hanya bergantung padanya, karena hal itu akan sangat menguntungkan mereka. Meskipun kematian selama ujian dimungkinkan dan banyak orang tewas karenanya sejak didirikan. Sebagai pemimpin tangga menuju surga, Yuan memastikan bahwa tidak seorang pun dari fraksi penyegel iblis akan mati selama ujian. Dia juga menyesuaikan tingkat kesulitannya, membuatnya jauh lebih sulit dari biasanya. Hal ini menjadikan tangga menuju surga sebagai alat pelatihan yang sempurna untuk fraksi penyegel iblis. Aku tidak mau menerima setiap bantuan yang datang kepadaku. Aku punya harga diri sendiri, kau tahu. Begitu aku naik ke surga ketiga, aku akan bergabung dengan sekte melalui kekuatanku sendiri, bukan karena rekomendasi. Tunggu sebentar, apakah itu berarti kau tidak akan bergabung dengan sekte Kuali Giok? Ketua sekte mereka sudah mengharapkanmu untuk bergabung dengan mereka. Tetuamu sedikit panik setelah mendengar kata-katanya. Wang Xiuying menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengatakan bahwa aku tidak akan bergabung dengan mereka, tetuamu. Yang kukatakan adalah aku akan bergabung dengan mereka melalui ujian murid dengan membuktikan kualifikasiku. Sama seperti bagaimana aku harus membuktikan kualifikasiku sebelum bergabung dengan Akademi Penyembuhan Roh. Tetapi Anda sudah membuktikan kualifikasi Anda dalam 2 tahun terakhir. Tidak akan ada yang berani mempertanyakan kualifikasi Anda sekarang. Mungkin bukan pemimpin sekte dan tetua sekte mereka, tetapi sesama muridku pasti akan mempertanyakan kualifikasiku. Aku tahu bagaimana orang lain akan memandangku jika aku bergabung melalui jalan belakang, terlepas dari kualifikasiku. Kau, sungguh, luar biasa.
Tetuamu menunjukkan senyum pasrah di wajahnya. Tidak, ini adalah hal minimal yang harus dilakukan. Jika aku tidak melakukan ini, aku tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalannya. Apalagi berjalan di sampingnya, gumam Wang Xiuying dengan wajah agak linglung. Dia, siapa yang kau maksud? Tanya tetuamu dengan nada penasaran. Sahabat dan idola saya, seharusnya kau sudah pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Jika dia tidak menolak untuk naik ke alam mistik, aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk datang ke sini secepat ini. Maksudmu si brengsek sombong itu, tentu saja, aku ingat dia. Lagi pula, dia pernah membuat keributan sebelumnya. Tetuamu terbatuk di tengah kalimat. Wang Xiuying menghela napas, aku tidak akan menjelek-jelekkan dia jika aku jadi kau, meskipun dia tidak ada di sini. Kau mungkin akan mendapat nasib buruk. Mengapa kau bahkan berusaha melampauinya? Aku tahu dia jenius dalam kultivasi, tapi apakah dia juga jenius dalam alkimia? Tanya tetuamu. Sejauh yang saya tahu, tidak. Dan siapa yang bicara tentang melampauinya? Itu benar-benar mustahil. Saya hanya ingin cukup berguna untuk berdiri di sisinya. Apa yang kau katakan? Kau memiliki potensi untuk menjadi setidaknya kaisar alkimia. Siapa tahu, kau bahkan bisa menjadi dewa alkimia. Tidak mungkin kau tidak berguna dengan bakat seperti itu. Kau tidak akan mengerti meskipun aku menghabiskan seharian penuh untuk menjelaskannya padamu, tetuamu. Ngomong-ngomong, pilku hampir selesai dibuat. Wang Xiuying berhenti berbicara dan memusatkan seluruh perhatiannya ke dalam kuali. Beberapa menit kemudian, Wang Xiuying membuka tutupnya dan mengambil pil dari kuali. Lalu dengan cepat menyegelnya di dalam botol pil. Saya sudah selesai di sini, jadi saya akan segera pergi. Tetuamu mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku akan berbicara dengan ketua sekte, gurumu, tentang kepergianmu yang tak terhindarkan. Terima kasih, tetuamu. Saya juga akan berbicara dengan guru saya saat saya kembali nanti. Wang Xiuying keluar dari Cultivation Online tak lama kemudian. Saat dia bangun, dia mendapati Yuan sedang berlatih di sampingnya. Kau punya penawarnya. Yuan membuka matanya dan berbicara sebelum wanita itu sempat mengganggunya. Ya, Wang Xiuying mengambil kembali pil yang baru saja ia ciptakan. Bagus. Kalau begitu, mari kita kembali. Sebastian menunggu mereka di luar dan membimbing mereka kembali ke kamar Chu Shijian. Kau sudah kembali. Baru sekitar 1 jam berlalu. Chu Shijian tidak menyangka penawarnya akan datang secepat ini. Ya, dan aku punya penawarnya di sini. Wang Xiuying menunjukkan pil di telapak tangannya. Wang Xiuying menyerahkan penawar racun itu kepada Chu Liuxiang dan berkata, aku akan memberimu kehormatan. Terima kasih. Setelah menerima penawar racun, Chu Liuxiang membuka segelnya dan menuangkan pil itu ke tangannya. Sebelum memberikannya kepada Chu Shijian, pil itu hanya sebesar kuku jari tetapi mengeluarkan bau pahit yang menyengat. Rasanya akan sangat pahit, Wang Xiuying memperingatkan saat Chu Shijian menerima pil tersebut. Tanpa ragu, Chu Shijian melemparkan pil itu ke mulutnya dan menelannya dengan air. Pil itu cepat larut, dan wajah Chu Shijian langsung meringis jijik. Rasanya adalah yang terburuk yang pernah dia alami, sangat kuat dan bertahan lama. Sial, jadi seperti inilah rasanya minum susu berjamur. Chu Shijian hampir muntah tetapi berhasil menahannya. Dia menatap Wang Xiuying dengan mata berkaca-kaca dan hidung meler. Dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah wanita itu sebenarnya telah meracuninya alih-alih menyembuhkannya. Itu artinya obatnya berefek, kata Wang Xiuying dengan tenang, lalu melanjutkan, kau perlu ke kamar mandi sebentar lagi. Mungkin akan sedikit meledak. Mata Chu Shijian membelalak mendengar kata-katanya. Tetapi sebelum dia sempat membuka mulut untuk menjawab, dia merasakan sensasi bergejolak di perutnya. Ketika ia merasakan sensasi aneh dari bagian belakang tubuhnya, ia segera melompat dari tempat tidur dan bergegas keluar. Tuan, Sebastian terkejut melihat Chu Shijian sudah bangun dari tempat tidur dan berlari.
Padahal beberapa jam yang lalu ia hampir tidak bisa berjalan. Sepertinya dia akan baik-baik saja. Wang Xiuying terkekeh. Sekali lagi, terima kasih telah menyelamatkan ayahku, kata Chu Liuxiang padanya. Wang Xiuying dengan santai melambaikan tangannya dan berkata, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya hanya melakukan hal yang jelas dan benar. Meskipun begitu, aku tetap merasa berterima kasih padamu. Apakah Tuan sudah sembuh? Tanya Sebastian saat memasuki ruangan. Ya, dia sudah sembuh. Wang Xiuying mengangguk. Syukurlah. Tanpa dia, keluarga Chu tidak akan bertahan 1 bulan lagi, apalagi 1 tahun lagi. 1 jam berlalu, tetapi Chu Shijian belum juga kembali dari kamar mandi. Menurutmu berapa lama dia akan berada di dalam kamar mandi? Tanya Chu Liuxiang. Sulit untuk dipastikan. Itu bervariasi tergantung seberapa banyak racun yang ada di tubuhnya. Mengingat kondisinya, mungkin akan memakan waktu 3 hingga 4 jam. Sebelum ia selesai membersihkan racun tersebut dari tubuhnya. 3 sampai 4 jam. Chu Liuxiang tidak menyangka akan berlangsung selama itu. Apakah kita akan kembali besok? Tanya Yuan. Kita harus melakukannya. Dia juga perlu istirahat yang cukup setelahnya, kata Wang Xiuying. Kalau begitu, kami akan kembali besok siang, kata Yuan kepada Sebastian. Baiklah, aku akan memberi tahu Tuan begitu beliau kembali. Yuan meninggalkan keluarga Chu bersama yang lain tak lama kemudian. Sementara Sebastian terus menunggu kembalinya Chu Shijian. 4,5 jam kemudian, Chu Shijian kembali ke kamar dengan ekspresi pucat. Tetapi secara keseluruhan ia tampak jauh lebih baik daripada sebelum pergi ke kamar mandi. Selamat datang kembali, Tuan. Yuan dan yang lainnya sudah berangkat untuk hari ini. Mereka akan kembali besok siang, kata Sebastian. Jadi begitu, dokter juga menyarankan Anda untuk beristirahat selama sisa hari ini. Saya mengerti. Setelah Chu Shijian masuk ke bawah selimut di tempat tidurnya, dia berkata dengan ekspresi serius. Sebastian, aku ingin kau menyelidiki semua istri-istriku, keempatnya. Akan segera saya lakukan. Sebastian mengangguk dengan tenang. Chu Shijian menyipitkan matanya ke arah Sebastian dan bertanya. Kau sama sekali tidak tampak terkejut dengan permintaanku. Sudah berapa lama kau mencurigai mereka? Dan mengapa kau tidak mengatakan apapun? Bukan tugas seorang pelayan rendahan seperti saya untuk membuat asumsi. Sekalipun saya mencurigai mereka, saya tidak punya bukti, dan saya tidak berani menyelidiki para nyonya tanpa perintah Tuan. Sebastian, kau terlalu serius dengan pekerjaanmu. Chu Shijian menghela napas panjang. Kau telah bekerja untuk keluarga kami sejak kecil, bahkan belum lagi leluhurmu. Aku lebih menganggapmu sebagai teman daripada pelayan. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, jangan ragu untuk berbicara. Setelah hening sejenak, Sebastian berbicara, awalnya aku curiga kau diracuni. Tetapi aku menepis pikiran itu setelah tak satu pun dokter yang mengklaim demikian. Ketika aku masih percaya kau diracuni, aku langsung mencurigai salah satu nyonya. Karena merekalah satu-satunya yang bisa meracunimu tanpa sepengetahuanku. Aku sendiri yang menyiapkan makananmu, jadi aku tahu itu bukan dariku. Kalau begitu, apakah Anda punya ide siapa yang mungkin meracuni Anda? Tanya Sebastian kemudian. Chu Shijian memejamkan matanya untuk merenung. Beberapa menit kemudian, dia menghela napas sambil menggelengkan kepala. Saya telah menghubungi semua istri saya sebelum saya sakit. Dan tanpa mengetahui bagaimana saya diracuni, mustahil untuk mengatakan siapa yang memiliki kemampuan untuk meracuni saya. Kita bisa bertanya pada dokter besok. Baiklah, aku akan tidur sekarang. Keesokan paginya, setelah sarapan, Yan Xiao menghampiri Mei Xiu untuk wawancara. Sudah berapa lama kamu mengenal Yuan? Hampir sepanjang hidupku, katanya. Ibumu Nona Mei Feng, benar. Apakah kamu juga bekerja untuk Yuan? Benar, aku dilatih untuk melayani Yuan, tetapi akhirnya melayani saudara perempuannya selama sebagian besar waktuku di sana.
Aku baru mulai melayaninya lagi setelah kami meninggalkan keluarga Yu. Bagaimana hubunganmu dengan Yuan saat ini? Meixiu ragu untuk menjawab pertanyaan ini. Karena dia tidak yakin apakah dia bisa mengungkapkan informasi pribadi seperti itu kepada dunia luar. Dia adalah pasanganku. Suara Yuan tiba-tiba terdengar, mengejutkan mereka berdua. Pasangan, maksudmu? Yan Xiaoxiao menelan ludah dengan gugup. Ya, dia kekasihku. Yuan mengklarifikasi tanpa sedikit pun keraguan dalam suaranya. Meixiu menatapnya dengan mata lebar, wajahnya sedikit memerah. Yuan tersenyum padanya dan berkata, apakah kau malu menjadi wanitaku, sehingga kau tidak ingin dunia tahu? Bukan itu, katanya. Dia terkekeh, aku tahu. Aku hanya bercanda. Yan Xiaoxiao menatap mereka dengan ekspresi linglung di wajahnya. Seolah tidak mampu memberikan reaksi yang tepat terhadap informasi mengejutkan ini. Yuan punya kekasih. Ini berita besar, mungkin berita terbesar dalam seluruh wawancara ini. Yan Xiaoxiao menangis dalam hati, dan dia tidak bisa menahan rasa iba pada banyak gadis yang jatuh cinta pada Yuan. Sudah berapa lama kalian bersama? Yan Xiaoxiao terus bertanya. Mungkin sudah sekitar 1 tahun sekarang, kata Meixiu dengan ekspresi berpikir. Kalian bisa melanjutkan. Aku akan berada di tempat latihan bersama yang lain, kata Yuan sebelum meninggalkan mereka. Setelah Yuan pergi, Yan Xiaoxiao bertanya, menurutmu, apa daya tarik terbesar Yuan? Dan sejak kapan kamu mulai menyukainya? Aku tidak tahu kapan aku mulai menyukainya, tapi mungkin aku sudah menyukainya sejak masa kecil kami. Dia memiliki banyak daya tarik, tetapi daya tarik terbesarnya pastilah keandalannya. Aku selalu bisa mengandalkan kata-katanya, dan sungguh menyenangkan selalu memiliki seseorang untuk diandalkan. Di lapangan latihan, Yuan berlatih tanding dengan yang lain. Sementara itu, dunia di luar Gunung Spiral Naga dilanda kegemparan. Setelah semua perang faksi dihentikan dan ditunda selama sebulan penuh. Ketika penyelenggara, Asosiasi Petani, ditanyai alasannya. Tanggapan mereka selama wawancara langsung menimbulkan guncangan hebat di seluruh dunia. Medan perang besar sedang direkonstruksi, dan semua arena akan mendapatkan peningkatan yang memungkinkan para pemain untuk saling bertarung dengan kekuatan penuh, tanpa perlu khawatir secara tidak sengaja membunuh lawan mereka. Ketika Ketua Asosiasi Petani membuat pengumuman ini, mereka dihujani pertanyaan tentang bagaimana prestasi seperti itu mungkin terjadi. Kita memiliki seorang master arai yang handal di pihak kita, yang memiliki kemampuan untuk menciptakan formasi guna mencapai prestasi ini. Siapakah master arai ini? Tanya seorang reporter. Sayangnya, kami tidak diizinkan untuk mengungkapkan identitasnya, sesuai permintaan dari master arai sendiri. Seberapa andal formasi-formasi ini? Tanya reporter lain. Sangat dapat diandalkan. Saya, bersama beberapa kolega saya, telah mengalami sendiri dampaknya. Dan kami dapat menjamin keefektifannya, jawab Ketua Li. Jika Anda masih belum yakin, fraksi penyegel iblis dan Taman Api Neraka telah setuju untuk menjadi yang pertama menguji formasi ini. Tunggu. Apakah itu berarti Taman Neraka Api telah menerima tantangan langsung dari pemain Yuan? Memang benar, Taman Neraka Api adalah pihak yang mengirimkan permintaan tantangan, dan fraksi penyegel iblis menerimanya. Syarat-syarat perang fraksi akan sama dengan perang fraksi penyegel iblis melawan kawanan belalang api. Selama wawancara ini, dunia juga mengetahui tentang perang faksi kedua dari faksi penyegel iblis, yang beberapa kali lebih mengejutkan daripada pertandingan mereka melawan kawanan belalang api. Karena Taman Api Neraka memiliki lebih dari 500 juta pemain, ribuan artikel tentang perang faksi yang akan datang membanjiri internet. Taman Neraka Api menerima tantangan pemain Yuan. Pemain Yuan mengambil risiko yang terlalu besar. Dari peringkat 86 ke peringkat 5. Akankah pemain Yuan menantang peringkat 1 untuk perang faksi ketiganya? Sementara seluruh dunia membicarakan perubahan yang akan datang pada masa depan perang faksi. Yan Xiaoxiao mewawancarai Chu Liuxiang setelah Meixiu.
Sudah berapa lama kamu mengenal Yuan? Tanya Yan Xiao Xiao. Aku sudah mengenal Yuan bahkan sebelum dia diadopsi oleh keluarga Yu. Lagi pula, kami berasal dari panti asuhan yang sama. Wow, seperti apa Yuan saat kecil? Mata Yan Xiao Xiao berbinar-binar karena gembira mendengar informasi yang tak terduga ini. Persis seperti yang Anda harapkan dari seorang anak, tetapi dia sudah berbakat dalam memainkan alat musik sejak saat itu. Dia juga mengajari saya cara memainkan harmonika. Bagaimana Anda menggambarkan hubungan Anda dengan Yuan saat ini? Kita adalah pasangan, jawab Chu Liuxiang tanpa ragu. Mata Yan Xiao Xiao membelalak. Yang Anda maksud dengan pasangan adalah kami sepasang kekasih, sela Chu Liuxiang. Hah, tunggu, tapi kupikir, Yan Xiao Xiao langsung bingung dengan pengungkapan ini. Yan Xiao Xiao ragu apakah ia harus menyebutkan Mei Xiu. Bagaimana jika Yuan dan Chu Liuxiang menjalin hubungan rahasia? Bagaimana jika Yuan selingkuh dari Mei Xiu? Lagi pula, cerita-cerita seperti ini sangat umum. Melihat keraguan-raguan Yan Xiao Xiao, Chu Liuxiang terkekeh, apakah kamu mengkhawatirkan Mei Xiu? Jangan khawatir, kami berdua adalah kekasihnya. Jadi dia tahu, ya, dan kalian berdua setuju untuk berbagi dia. Tentu saja, benarkah begitu? Entah kenapa, jantung Yan Xiao Xiao terasa berdebar kencang. Kenapa kamu kaget? Ini bukan hal baru. Ayahku juga punya beberapa istri. Yan Xiao Xiao berdeham dan berkata, sekarang setelah kau sebutkan, kurasa tidak terlalu mengejutkan jika seseorang seperti Yuan memiliki beberapa kekasih. Masih ada harapan untuk yang lain. Serunya dalam hati. Yuning juga memiliki pemikiran serupa ketika dia mengetahui bahwa Yuan memiliki dua teman Dao. Yan Xiao Xiao mengakhiri wawancaranya dengan Chu Liuxiang 1 jam kemudian. Meskipun masih ada banyak waktu, dia memutuskan untuk mengakhiri wawancara hari itu. Karena hanya Yuan yang belum diwawancarai, dan dia ingin menghabiskan seharian penuh bersamanya. Saat tengah hari tiba, Yuan, Chu Liuxiang, dan Wang Xiuying menuju kediaman keluarga Chu sesuai jadwal. Kali ini, mereka langsung terbang ke kediaman mereka, sehingga menghemat waktu. Sebastian, kenapa rumah ini begitu sepi? Kemana semua orang? Tanya Chu Liuxiang sambil berjalan menyusuri lorong-lorong yang kosong. Para selir lainnya dan saudara-saudaramu semuanya sedang melakukan urusan mereka sendiri di luar. Kenapa mereka pergi saat ayah sakit separah ini? Chu Liuxiang mengerutkan kening. Justru karena dia sakit, mereka harus pergi. Lagi pula, dengan sang tuan terbaring sakit, merekalah satu-satunya yang dapat melanjutkan bisnis keluarga, jelas Sebastian. Masuk akal, seharusnya saya tidak membuat asumsi apapun. Maaf, tidak apa-apa, saya sepenuhnya mengerti maksud Anda. Mereka memasuki kamar Chu Zijian tak lama kemudian. Kau terlihat jauh lebih baik hari ini, kata Wang Xiuying kepada Chu Zijian setelah melihat penampilannya. Semua ini berkat kamu. Chu Zijian tertawa terbahak-bahak. Ngomong-ngomong, saya punya pertanyaan. Bagaimana racun itu biasanya digunakan? Dia tiba-tiba berhenti tertawa dan bertanya dengan ekspresi serius. Mendengar pertanyaan Chu Zijian, Wang Xiuying berpikir sejenak sebelum menjawab. Ada beberapa cara untuk menggunakan air mata basilis. Cara termudah adalah mencampurnya dengan cairan dan memberikannya kepada seseorang. Tetapi karena rasanya pahit, cara terbaik adalah mencampurnya dengan sesuatu yang manis. Bisa juga disuntikkan ke dalam makanan padat. Sesuatu yang manis. Chu Zijian mulai mencoba mengingat kapan terakhir kali dia makan sesuatu yang manis. Wajahnya memerah sesaat kemudian ketika dia teringat sesuatu, dan tubuhnya gemetar karena marah. Tidak mungkin, gumamnya dengan suara dingin. Siapa yang meracunimu, ayah? Tanya Chu Liuxiang dengan kerutan dalam di wajahnya. Chu Zijian tidak menjawab dan menoleh ke arah Sebastian dengan ekspresi serius sebelum bertanya dengan lantang. Apa yang sedang Chu Wuyang lakukan saat ini? Chu Wuyang, kakak yang tidak berguna itu, teriak Chu Liuxiang dengan keras setelah mendengar namanya.
Chu Wuyang. Yuan mengangkat alisnya saat mengingat nama yang familiar ini. Dialah yang menghalangi jalanku di pintu depan saat aku mencoba menjemput Lulu. Yuan ingat pernah memukuli Chu Wuyang begitu keras hingga ia pingsan. Tuan Muda Wuyang seharusnya bertanggung jawab atas bisnis kita di kultivasi online yang berlokasi di surga ketiga. Sebastian menjawab dengan cepat. Jangan bilang, dialah yang meracunimu. Chu Shijian menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya karena frustrasi. Aku tidak punya bukti kuat atau ingin mencurigainya, tapi dia satu-satunya yang memberiku makan dalam beberapa bulan terakhir. Tepat sebelum aku sakit, dia membawakanku sepotong kue dan meminta pendapatku tentangnya. Kue itu sangat manis sehingga aku masih mengingatnya dengan jelas sampai sekarang, jadi aku hanya makan satu gigitan. Namun, Chu Wuyang juga mencicipi kue itu tepat setelah aku memberikan pendapatku. Wang Xiuying kemudian berkata, aku tidak ingin membuat asumsi. Tetapi dia bisa saja dengan mudah menyiapkan penawarnya sebelumnya. Racun ini tidak mematikan selama kau siap. Penawarnya juga tidak sulit ditemukan. Kenapa dia melakukan hal sebodoh itu? Sebastian, panggil Chu Wuyang dan ibunya untukku. Perintah Chu Shijian. Segera. Sebastian segera bergegas keluar ruangan. Chu Shijian menundukkan kepalanya dengan sedih dan menggunakan tangannya untuk memijat bagian antara kedua matanya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Gumamnya dengan suara tegang. Tidak seorang pun di ruangan itu menjawab. Ini adalah masalah yang harus diselesaikan oleh Chu Shijian sebagai ayah dan korban Chu Wuyang. Sebastian kembali beberapa menit kemudian dengan kabar. Saya telah memberi tahu Tuan Muda Wuyang dan ibunya, bahwa telah terjadi keadaan darurat. Mereka akan tiba dalam beberapa jam. Chu Shijian mengangguk dan berkata, sebenarnya, panggil semua orang. Aku ingin semua orang di sana menyaksikan tanggapan Chu Wuyang. Seperti yang kau perintahkan. Sebastian pergi lagi. Ayah, sebaiknya kita pergi, kata Chu Liuxiang dengan suara rendah. Meskipun kau bukan lagi bagian dari keluarga, aku ingin kau ada di sini. Kau juga, Yuan. Kalau kau tidak keberatan. Chu Shijian menatap mereka dengan wajah serius. Aku tidak keberatan berada di sana. Yuan mengangguk dengan tenang. Kalau begitu, aku juga akan datang, kata Chu Liuxiang. Wang Xiuying meninggalkan keluarga Chu tak lama setelah memeriksa kondisi Chu Shijian, sementara Yuan dan Chu Liuxiang tetap tinggal. Sembari menunggu anggota keluarga Chu lainnya, mereka beristirahat di kamar lama Chu Liuxiang, yang dibiarkan tak tersentuh. Mereka menjaga tempat ini tetap bersih. Chu Liuxiang terdiam setelah menyadari bahwa mereka terus membersihkan kamarnya bahkan setelah dia pergi. Jadi ini kamarmu ya, Yuan, melihat sekeliling dengan penuh minat. Aku ingin menunjukkan kamarku padamu sejak lama, tapi sayangnya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, kan? Dia tersenyum. Chu Liuxiang menghabiskan waktunya berlatih kultivasi sambil menunggu. Sementara itu, Yuan memejamkan mata untuk mempelajari teknik-tekniknya. Beberapa jam kemudian, Sebastian mengetuk pintu kamar mereka dan membawa mereka ke ruang pertemuan. Chu Shijian sudah berada di sana ketika mereka tiba. 3 istriku sudah tiba. Kami menunggu istri terakhir tiba sebelum memulai, kata Chu Shijian sambil memberi isyarat agar mereka duduk di kursi di sampingnya. Setengah jam kemudian, istri keempat tiba. Dengan seluruh keluarga Chu hadir, Sebastian membawa mereka ke ruang pertemuan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mereka langsung terkejut melihat Chu Liuxiang dan Yuan duduk di samping Chu Shijian. Ayah. Chu Wuyang juga menunjukkan keterkejutannya. Tetapi perhatiannya tertuju pada Chu Shijian, bukan pada 2 orang lainnya. Chu Shijian menyadari hal ini dan merasakan darahnya mendidih karena marah, tetapi ia berhasil menjaga ketenangan di luarnya. Sayang, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kamu yakin bisa bangun dari tempat tidur sekarang? Istri pertama Chu Shijian, Chu Shufen, melangkah maju dan bertanya. Alih-alih bertanya tentang Yuan dan Chu Liuxiang, dia menanyakan keadaan suaminya terlebih dahulu. Chu Shijian mengangguk,
Seperti yang Anda lihat dari penampilan saya telah sembuh dari penyakit saya. Benarkah? Penyakit apa itu? Lalu siapa yang menyembuhkannya? Istri-istri lainnya juga mulai berbicara. Ya, kami yang melakukannya. Chu Liuxiang tiba-tiba berbicara. Lebih tepatnya, seorang anggota fraksi penyegel iblis kami yang melakukannya. Kau, apa yang kau lakukan di sini? Kukira kau sudah meninggalkan keluarga dan tidak akan pernah kembali. Chu Sufen menatapnya dengan cemberut. Kerutannya semakin dalam ketika dia mengalihkan pandangannya ke Yuan. Kita bisa membahasnya nanti. Aku memanggil kalian semua ke sini karena alasan penyakitku. Kupikir aku tertular penyakit yang tidak kukenal, tapi tebak apa? Ternyata aku tidak sakit. Ternyata aku diracuni. Suara Chu Zijian semakin muram saat ia melanjutkan dengan sedikit nada mengejek diri sendiri. Apa? Diracun? Siapa yang berani? Dan kapan ini bisa terjadi? Teriak Chu Sufeng dengan marah. Racun itu disebut air mata basilis, sesuatu yang bukan berasal dari dunia kita, tetapi datang dari Cultivation Online. Jelas Chu Zijian. Saat mendengarkan kata-kata ayahnya, detak jantung Chu yang semakin cepat. Sial, kenapa ini terjadi? Apa yang salah? Aku sudah melakukan semuanya dengan sempurna. Chu yang menangis dalam hati setelah menyadari bahwa rencananya untuk membunuh Chu Zijian telah gagal. Dia mengalihkan pandangannya dari Chu Zijian ke Chu Liuxiang sebelum berhenti di Yuan. Pasti ini ulah bajingan ini. Ini kedua kalinya kau menggagalkan rencanaku, dasar bajingan keparat. Yuan menyadari Chu yang menatapnya, jadi dia membalas tatapannya dan menunjukkan seringai mengejek. Bajingan ini, tubuh Chu yang gemetar karena marah. Apakah kau tahu siapa yang meracunimu? Chu Sufen tiba-tiba bertanya. Chu Zijian tidak langsung menjawab, sehingga seluruh ruangan menjadi hening. Saya tahu. Chu yang berusaha menyembunyikan rasa takut di wajahnya, tetapi gagal. Siapa? Bajingan berani mana yang berani membunuhmu? Chu Zijian menghela napas dan berkata, orang itu saat ini berada di ruangan ini bersama kita. Apa? Para istri langsung saling bertukar pandang, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan ragu. Chu Sufeng menggelengkan kepalanya dan berbicara beberapa saat kemudian, sayang, pasti ada kesalahan. Bagaimana kau tahu bahwa seseorang di sini telah meracunimu? Aku jarang meninggalkan tempat ini setelah dantianku lumpuh, dan aku kembali menjadi manusia biasa. Aku benar-benar sehat, meskipun lemah, sampai pembaruan sistem untuk Cultivation Online terjadi. Aku mulai sakit tak lama setelah pembaruan sistem. Dan aku belum meninggalkan rumah kami selama sebulan penuh sebelum pembaruan sistem. Jadi hanya seseorang dari keluarga kami yang bisa meracuniku. Racun, air mata basilis, diberikan melalui konsumsi, baik melalui cairan maupun makanan. Selain itu, rasa pahitnya yang sangat kuat hanya dapat ditutupi secara efektif dengan rasa manis. Sebastian bertanggung jawab atas semua makanan saya, tetapi tidak mungkin dia akan meracuni saya. Dia telah bersama keluarga kami sejak lahir, belum lagi leluhurnya. Saya cukup mempercayainya untuk mempercayakan hidup saya kepadanya. Selain itu, karena saya memiliki diet ketat, dia tidak akan pernah bersusah payah memasak sesuatu yang manis tanpa menerima permintaan saya terlebih dahulu. Sejak pembaruan sistem terjadi hingga sekarang, hanya satu orang di ruangan ini yang memberi saya sesuatu yang manis. Tatapan Chu Zijian tertuju pada Chu Wuyang, yang tampak gemetaran dan seolah-olah akan membeku sampai mati. Yang lain mengikuti pandangannya ke arah Chu Wuyang, mata mereka terbelalak kaget. Tidak, pasti ada kesalahpahaman. Anakku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Ibunya dengan cepat melangkah maju, melindungi Chu Wuyang dengan tubuhnya. Benar sekali, teriak Chu Wuyang. Memang benar aku menyuapimu sepotong kue, tapi aku juga makan potongan kue itu tepat setelahmu, jadi kenapa aku tidak sakit? Teriak Chu Wuyang dengan keras, berusaha membela diri dengan putus asa.
Jangan bilang kau akan mengatakan bahwa aku telah menyiapkan penawarnya untuk diriku sendiri. Sebelumnya karena itu hanya spekulasi dan bukan bukti yang kuat. Chu Shijian mengangguk, kau benar, dan aku tidak cukup bodoh untuk menuduhmu tanpa bukti yang kuat. Karena itu, aku menyuruh Sebastian untuk menggeledah semua barang-barangmu. Sebastian, serunya lantang. Sebastian memasuki ruangan sedetik kemudian dengan sebuah map di tangannya. Tuan Muda Wu Yang, Anda tidak pandai menyembunyikan rahasia. Hanya butuh beberapa jam penyelidikan untuk mengetahui begitu banyak tentang Anda. Anda tidak hanya terus-menerus berhubungan dengan putra sulung keluarga Qin, Qin Bojing. Tetapi Anda juga telah dibayar sangat besar oleh mereka selama 4 tahun terakhir. Apa, kau telah bersekongkol di belakang kami dengan keluarga Qin? Yang lain berseru, kaget setelah mendengar pengungkapan ini. Itu omong kosong, teriak Chu Wuyang dengan lantang. Tawa Yuan tiba-tiba meledak, diikuti dengan kata-katanya. Chu Wuyang, kau pasti sangat disayangi oleh keluargamu hingga mencapai tingkat tuan roh di usiamu. Aku hanya bisa membayangkan kekayaan dan sumber daya yang telah mereka curahkan untukmu. Apa, tuan roh? Chu Shijian dan anggota keluarga Chu lainnya tercengang mendengar ini. Karena mereka tidak menyadari kultivasinya selama ini karena kultivasi mereka yang lebih rendah. Kultivator terkuat di keluarga mereka hanyalah di ranah Master Roh. Dan karena halangan dari keluarga Qin, mereka tidak memiliki kemewahan untuk menghambur-hamburkan sumber daya setelah pembaruan sistem. Apakah ini alasan kau mengkhianati keluargamu sendiri, Chu Wuyang? Demi beberapa sumber daya kultivasi. Kau memalukan. Chu Shijian meraung, wajahnya menegang. Aku bahkan tak bisa membayangkan mencoba membunuh ayahku sendiri hanya untuk mencapai Tuan Roh. Aku tahu kau selalu menyedihkan, tapi aku tak pernah menyangka sampai sejauh ini. Chu Liuxiang berbicara dengan suara dingin sambil memandang Chu Wuyang seolah-olah dia hanyalah serangga kecil. Namun ia belum selesai dan melanjutkan, atau bagaimana? Apakah Yuan memukulmu begitu keras hingga kau menjadi gila? Sebenarnya, itu terjadi lama setelah kau mulai bersekongkol dengan keluarga Qin, jadi itu tidak mungkin. Kumohon katakan padaku bahwa ini semua bohong. Wuyang, katakan pada mereka bahwa ini semua hanya kesalahpahaman. Ibunya menarik lengan bajunya dan bergumam sambil menangis. Chu Wuyang tiba-tiba berhenti gemetar dan berdiri di sana seperti patung batu. Setelah terdiam sesaat, dia membentak, apa kau pikir aku ingin melakukan ini? Dia mengangkat kepalanya, wajahnya meringis marah, dia menunjuk ke arah Chu Liuxiang dan berteriak. Ini semua karena kamu. Kamu bahkan tidak memiliki hubungan darah dengan kami. Kamu hanya anak angkat. Namun, kamu menerima perlakuan yang lebih baik dan lebih banyak hak istimewa daripada aku, yang sebenarnya lahir di keluarga ini. Sejak hari pertama kau datang ke rumah kami, segalanya menjadi milikmu. Sumber daya, kesempatan, kasih sayang ayahku, semuanya. Chu Wuyang menoleh ke arah putra sulung dan melanjutkan, jika ada yang bisa mengerti aku, itu adalah kau, kakak Yuan Jun. Bahkan, sebagai anak tertua di keluarga kita, kau pasti lebih membencinya daripada aku. Chu Yuan Jun, yang tiba-tiba terseret ke dalam kekacauan ini, hanya menundukkan kepala dalam diam. Itulah alasanmu meracuni ayahmu sendiri. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang lemah dan rapuh sepertimu. Itu sangat pantas, sempurna. Sebuah suara dingin tiba-tiba mencibir. Chu Wuyang menolehkan kepalanya untuk menatap tajam Yuan yang baru saja berbicara. Tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat dan kebencian yang mendalam. Diam, diamlah sialan. Chu Wuyang meraung, aura tuan rohnya meledak di sekelilingnya. Namun, karena formasi tersebut, dia hanya mampu mengerahkan kekuatan seorang Grandmaster Roh tingkat puncak. Kau pikir kau sedang mencoba melakukan apa? Teriak Chu Shijian. Apapun yang aku mau. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chu Wuyang menerjang Yuan seperti harimau. Seluruh tubuhnya memancarkan nafsu membunuh. Di udara, dia memunculkan pedang dan mengayunkannya ke arah Yuan tanpa ragu-ragu.
Yuan, Chu Liuxiang tanpa sadar memanggilnya. Meskipun dia tahu Chu Wuyang tidak akan mampu menyentuh sehelai rambut pun di tubuhnya. Benar saja, Yuan dengan santai menangkap bilah pedang itu dengan dua jari dan tanpa usaha yang berarti, menjepitnya begitu keras sehingga seluruh bilah pedang hancur menjadi ratusan serpihan. Apa? Itu adalah harta karun tingkat surga. Seru Chu Wuyang dengan suara ketakutan. Dia belum pernah melihat seseorang menghancurkan harta karun tingkat roh dengan tangan kosong sebelumnya, apalagi tingkat surga. Ini pasti semacam tipuan. Chu Wuyang menggertakkan giginya. Setelah menjauhkan diri dari Yuan dan berhenti sejenak, dia mengambil jimat hitam dan menyalurkan setengah dari energi spiritualnya ke dalamnya. Jimat hitam itu memancarkan cahaya merah tua sebelum tiba-tiba terbakar dan lenyap. Api-api penyucian, ubah bajingan itu menjadi abu. Setelah jimat ajaib itu terbakar habis, ia melepaskan pilar api yang kuat menyerupai semburan api naga ke arah Yuan. Jimat ajaib itu berisi teknik bela diri tingkat dewa yang sangat kuat. Begitu dilepaskan, ia dapat langsung membunuh bahkan seorang tuan roh tingkat puncak. Mari kita lihat bagaimana kau, seorang Grandmaster roh biasa, bisa bertahan. Chu Wuyang menyeringai sambil menyaksikan kobaran api melahap sosok Yuan. Itu benda berbahaya yang kau pegang, suara Yuan menggema, diikuti oleh suara desisan aneh. Api tiba-tiba menghilang seolah ditelan udara, memperlihatkan penampilan Yuan yang sama sekali tidak terluka, dan sebuah tombak perak indah yang sebelumnya tidak ada di tangannya. Itu bisa saja menghancurkan sebagian besar gunung ini jika aku tidak menghapusnya tepat waktu, lanjutnya dengan suara muram. Jelas, membatasi kultivasi mereka saja tidak cukup. Aku perlu mencari cara untuk mengatasi taktik seperti itu nanti, dia menghela napas dalam hati. Bagaimana? Bagaimana kau bisa melakukan ini? Chu Wuyang meraung, wajahnya berkerut kebingungan, tampak seperti hampir gila. Namun, Yuan bahkan tidak memperhatikannya, dia sedang menatap Chu Shijian. Bagaimana Anda ingin menghukumnya? Tanyanya. Chu Shijian menjawab dengan serius sambil menatap Chu Wuyang. Chu Wuyang, atas kejahatanmu, pengkhianatanmu, aku dengan ini menolakmu sebagai anakku. Dan untuk mencegahmu menyakiti orang lain, aku akan melumpuhkan kultivasimu. Tunggu sebentar, mari kita bicarakan ini dulu. Ibu Chu Wuyang tiba-tiba melangkah maju. Namun, wajah Chu Shijian tetap tegas, dan dia berkata, Chu Tung Mei, jangan bertindak seolah-olah kau sepenuhnya tidak bersalah. Karena dia putramu, kami juga akan menyelidikimu untuk melihat apakah kau terlibat. Bahkan, semua orang di keluarga akan diselidiki tanpa kecuali. Jika kau tidak puas dengan keputusanku, kau boleh meninggalkan keluarga Chu bersamanya. Chu Wuyang, kau beruntung aku mengampuni nyawamu meskipun kau mencoba membunuhku. Ruangan itu menjadi sunyi. Yuan memecah keheningan dengan beranjak dari tempat duduknya. Kau dengar sendiri, Chu Wuyang. Karena hanya aku yang mampu melumpuhkanmu di sini, aku akan melakukannya. Jadi tidak ada dendam. Menjauh dariku, dasar monster. Chu Wuyang berbalik dan mulai berlari menjauh. Melihat ini, Yuan mengaktifkan domain surgawi, dan langsung membatasi pergerakannya. Semakin sedikit kau melawan, semakin sedikit rasa sakit yang akan kau rasakan. Atau kau lebih suka aku menghajarmu dulu, seperti terakhir kali. Jangan khawatir, ini akan berakhir sebelum kau menyadarinya. Tanpa melangkah lagi, Yuan mengangkat tangannya dan menunjuk punggung Chu Wuyang. Sesaat kemudian, seberkas aura pedang tipis melesat keluar dari ujung jari Yuan, melesat ke arah dantian Chu Wuyang seperti peluru. Saat benturan terjadi, aura pedang melubangi dantian Chu Wuyang, menyebabkan seluruh energi spiritualnya bocor keluar. Kultivasi Chu Wuyang langsung mulai menurun. Dalam waktu kurang dari 10 detik, kultivasinya merosot dari Tuan Roh menjadi Grandmaster Roh. Lalu lebih jauh lagi menjadi Guru Roh, Prajurit Roh, dan Murid Roh hingga energi spiritualnya benar-benar habis. Tidak, teriakan ketakutan Chu Wuyang menggema di seluruh ruangan.
Chu Shijian dan yang lainnya menelan ludah dengan gugup setelah menyaksikan pertunjukan kekuatan Yuan yang mendominasi. Dia begitu kuat sehingga bahkan seorang tuan roh seperti Chu Wuyang tampak rentan seperti ayam di atas talenan. Setelah melumpuhkan kultivasi Chu Wuyang, Yuan kembali ke tempat duduknya dan duduk dengan santai tanpa menunjukkan ekspresi acuh tak acuh sedikit pun. Aku tahu dia kuat, tapi tak kusangka dia akan bersikap sesombong ini. Chu Shufeng gemetar ketakutan saat mengingat pertarungan mereka dengannya. Setelah hening sejenak, Chu Shijian berkata, "Sebastian, antar tamu kita ke ruang interogasi. Jika dia menolak untuk bergerak, kau bisa menyeretnya pergi." Ya, Sebastian kemudian menyeret Chu Wuyang keluar dari ruangan. Ibu Chu Wuyang menyaksikan semua itu dengan tatapan bingung. Tetapi dia tidak berani membantunya lebih jauh, karena takut hal itu akan menjeratnya. Beberapa saat kemudian, Chu Shijian berkata kepada yang lain, "Kalian bisa pergi sekarang. Kita akan melanjutkan ini besok." Pada akhirnya, hanya Yuan dan Chu Liuxiang yang tetap berada di ruangan bersamanya. "Jadi, apa rencanamu sekarang?" tanya Yuan kepada Chu Shijian. "Sayangnya, ini tidak akan benar-benar mengubah situasi kita dengan keluarga Qin. Chu Wuyang telah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada keluarga kita. Hambatan dari keluarga Qin mungkin akan sedikit berkurang tanpa Chu Wuyang. Tetapi itu tidak akan menghentikan mereka untuk membuat kita bangkrut. Bisnis kami di Cultivation Online, yang ditangani oleh Chu Wuyang, juga akan kacau untuk beberapa waktu. Bisnis ini, bisakah kau ceritakan lebih banyak tentangnya?" Yuan tiba-tiba bertanya. "Bisnis kami di Cultivation Online. Tidak ada yang istimewa, hanya operasi biasa dengan kelompok-kelompok yang umum," kata Chu Shijian. "Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, Cultivation Online sangat terintegrasi ke dalam ekonomi kita sekarang. Saat ini, tidak masalah meskipun Anda tidak punya uang di dunia nyata. Selama Anda punya uang di Cultivation Online, Anda pada dasarnya sukses bahkan di dunia nyata. Sebagian besar bisnis besar seperti kami memiliki berbagai cabang, yang masing-masing mengkhususkan diri dalam strategi perolehan emas mereka sendiri. Sebagai contoh, kami memiliki cabang pemburu monster, yang berfokus sepenuhnya pada perburuan binatang buas untuk mendapatkan inti monster dan material. Ini adalah metode yang paling menguntungkan tetapi juga yang paling melelahkan dan kompetitif. Meskipun kami dulu memiliki bisnis di setiap alam, kami telah memutuskan untuk pindah ke surga ketiga, di mana sumber daya dan kekayaan jauh lebih mudah diperoleh dibandingkan dengan surga bawah. Dan persaingan di sana lebih lemah karena persyaratannya lebih tinggi. Operasi lainnya termasuk pertanian kues dan pemetikan herbal bagi mereka yang memiliki kemampuan kultivasi yang lebih lemah. Alkimia juga merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Tetapi sayangnya, persyaratannya sangat tinggi, dan setiap alkemis yang dapat meracik pil tingkat 2 ke atas sangat dibutuhkan, belum lagi kontrak mereka yang mahal. Kami juga memiliki cabang yang berfokus pada dungeon yang secara khusus membersihkan dungeon-dungeon tersebut. Tetapi tingkat korbannya bahkan lebih tinggi daripada cabang pemburu monster. Yuan dengan cepat mencerna informasi ini dan mengangguk, "Aku mengerti cara kerjanya. Bagaimana keluarga Qin menghambat bisnismu? Menargetkan bisnis tertentu jauh lebih sulit daripada yang Anda bayangkan. Karena mereka perlu mengetahui operasi dan identitas pekerja kami. Sejak Chu Wuyang, yang bertanggung jawab atas bisnis kami di Cultivation Online, memberikan informasi kami kepada keluarga Qin, bisnis kami di Cultivation Online menjadi kacau. Keluarga Qin akan menargetkan cabang perburuan monster kita, dengan membunuh para pemain kita selama atau setelah perburuan mereka, karena di saat seperti itu mereka paling rentan. Bagi mereka yang bekerja di kota, keluarga Qin akan mengganggu mereka, dan mengancam mereka untuk berhenti bekerja untuk kita dan sebagainya. Begitu keluarga Qin menyadari bahwa Chu Wuyang telah terungkap sebagai mata-mata mereka, mereka pasti akan menyerang kita dengan kekuatan penuh.
Karena mereka tidak perlu lagi peduli jika identitas mereka terbongkar. Dasar keluarga Qin, bajingan yang kotor dan tidak bermoral. Chu Liuxiang mengumpat keras setelah mengetahui situasi tersebut. Dan karena kau tidak memiliki informasi mereka, kau tidak bisa melawan balik, gumam Yuan. Sayangnya, memang itulah kenyataannya. Apakah ada yang bisa kami lakukan untuk membantu, Yuan? Tanya Chu Liuxiang kepadanya. Yuan memejamkan matanya untuk merenung. Aku bisa mencoba memikirkan sesuatu. Lagi pula, aku akan kembali ke surga ketiga sebentar. Benarkah? Kau bersedia membantu kami setelah semua yang telah kau lakukan? Chu Zijian menatapnya dengan wajah terkejut. Sebenarnya dia ingin meminta bantuan mereka. Tetapi karena dia sudah menerima begitu banyak bantuan dari mereka, dia terlalu malu untuk melakukannya. Jika tidak ada hal lain, saya permisi dulu. Saya akan menghubungi Anda setelah kembali ke surga ketiga, kata Yuan. Dia menatap Chu Liuxiang dan melanjutkan, kau bisa tinggal di sini jika mau. Aku akan tinggal di sini untuk berbicara dengan ibuku. Oke, Yuan kembali ke kediamannya tak lama kemudian. Sementara Chu Liuxiang pergi menemui Chu Sufen bersama Chu Zijian. Yu Ning, apakah kau punya solusi untuk jimat-jimat itu? Itu bisa menjadi masalah di masa depan, tanya Yuan padanya. Maksudmu jimat susunan? Semuanya berisi susunan teknik bela diri yang tersimpan di dalamnya. Jadi sebenarnya itu bukan harta karun, yang membuatnya sulit untuk dibatasi. Namun, pembuatannya cukup sulit dan harganya sangat mahal. Jadi sebaiknya jangan terlalu khawatir tentang itu untuk saat ini. Mungkin bukan sekarang, tapi pada akhirnya. Akan menjadi bencana jika jimat yang cukup ampuh untuk menghancurkan dunia ini jatuh ke tangan yang salah. Jika kau begitu khawatir, ada formasi tingkat 8 yang dapat membatasi bukan hanya kultivasi tetapi juga jumlah energi spiritual yang dapat dilepaskan di dunia ini. Sayangnya, aku tidak cukup mampu untuk menciptakannya, kata Yuning. Tingkat 8, ya, tingkat 7 bisa dibilang merupakan puncak formasi selama era primordial. Hanya satu individu yang berhasil mencapai tingkat 8. Setelah berpikir sejenak, Yuan tersenyum misterius dan berkata, mau main game denganku, Yuning? Jenis apa? Untuk melihat siapa di antara kita yang akan menjadi yang pertama mencapai Master RI tingkat 8. Jika kau menang, aku akan menerima satu permintaan apapun darimu. Jika aku menang, aku tidak membutuhkan apapun darimu. Hah? Apa gunanya permainan ini? Ini tidak menguntungkanmu dan hanya menguntungkanku. Mungkin, tapi itu menjadi motivasi yang baik bagiku. Mungkin akan butuh waktu bagimu untuk memulihkan tubuhmu, jadi aku punya waktu untuk mengejar ketinggalan. Baiklah, aku tidak punya alasan untuk menolak sesuatu yang hanya akan menguntungkanku. Jadi aku akan mengikuti permainanmu. Yuning mengangguk. Chu Liuxiang kembali beberapa jam setelah Yuan pergi. Bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu? Tanyanya padanya. Kami sedang membuat kemajuan, tetapi akan membutuhkan waktu sebelum semuanya kembali seperti semula. Saya meninggalkan keluarga selama setahun penuh, jadi saya tidak pernah mengharapkan semuanya akan beres seketika. Keesokan harinya, Yan Xiaoxiao bangun lebih awal dari biasanya. Hari ini adalah harinya. Aku memastikan untuk mewawancarai Yuan terakhir dan mendedikasikan satu hari penuh hanya untuknya. Gagal bukanlah pilihan. Dia menghabiskan 1 jam berikutnya memeriksa semua peralatannya untuk memastikan wawancara berjalan semulus mungkin. Setelah sarapan, Yan Xiaoxiao mendekati Yuan dengan senyum lebar di wajahnya, aku akan bersamamu seharian penuh. Dia mengangguk sambil tersenyum, kalau begitu, mari kita mulai dengan rutinitas pagi saya. Biasanya saya menghabiskan waktu bermain kecapi setelah sarapan. Saat mereka menuju ruang musik, Yan Xiaoxiao mulai mengajukan pertanyaan kepadanya. Saat ini, berapa tingkat kultivasimu di Cultivation Online? Tanya Yan Xiaoxiao kepada Yuan saat mereka berjalan menyusuri lorong. Raja Roh tingkat 9, jawabnya dengan tenang.
Wow, aku hanya kenal satu orang lain yang merupakan Raja Roh. Dan dia baru mencapai tingkat pertama Raja Roh setelah menghabiskan banyak uang untuk sumber daya. Berapa banyak yang kau habiskan untuk mencapai kultivasimu? Saya jarang membeli sumber daya kultivasi. Saya memburunya sendiri. Karena itu adalah cara itu jauh lebih murah dan efisien. Apa? Jadi kau telah mencapai puncak Raja Roh tanpa menghabiskan harta karun. Apakah itu mungkin? Pernahkah kau membeli emas untuk kultivasi online? Apa yang kau lakukan dengan sumber dayamu? Sebagian besar kultivasi saya diperoleh dari inti monster yang saya buru. Saya tidak pernah membeli emas untuk cultivation online, tetapi saya telah menjual banyak barang di rumah lelang untuk mendapatkan uang yang saya belanjakan di bumi. Itu juga cara saya mampu membeli tempat ini pada awalnya. Oh, harta karun langka yang biasanya di luar jangkauan sebagian besar pemain terkadang muncul di co-player auctions. Biasanya dalam bundel, dan selalu terjual dengan harga fantastis. Mungkin Anda bertanggung jawab atas sebagian besar harta karun itu. Yuan tersenyum dan berkata, mungkin. Benar saja, dia akan menjual semua harta benda yang tidak berguna baginya di co-player auctions. Ini termasuk semua rampasan yang dia ambil dari musuh-musuhnya yang telah dikalahkan. Akhir-akhir ini semakin sedikit barang berharga berkualitas tinggi yang dijual di co-player auctions. Apakah Anda berencana menjual lebih banyak barang berharga di masa mendatang? Siapa tahu, aku sebenarnya tidak butuh uang sekarang. Yuan mengangkat bahu. Dia sudah mengumpulkan cukup uang untuk berfoya-foya selama beberapa kehidupan. Dan karena dia tidak perlu lagi membayar untuk tinggal di Gunung Spiral Naga. Sejak dia membantu Sang Tuan membunuh para iblis, dia memutuskan untuk berhenti menjual harta karun. Bisakah kamu ceritakan apa yang biasanya kamu lakukan di cultivation online? Apakah kamu fokus pada peningkatan kultivasi, berburu harta karun atau menyelesaikan misi? Kurang lebih, saya melakukan semuanya. Saya tidak punya rutinitas atau fokus khusus pada satu hal. Saya hanya mengikuti kemana takdir membawa saya. Pergi kemanapun takdir membawamu, ya. Itu bagus sekali. Yan Xiao terkekeh. Dia berhenti sejenak untuk melihat catatannya sebelum melanjutkan. Anda mendapat banyak pengumuman dari para pemain setelah memburu banyak bos elit yang unik. Bisakah Anda memberi tahu kami sedikit tentang tempat itu? Itu tempat berbahaya yang disebut lembah menghilang, jawab Yuan dengan tenang. Yan Xiao sedikit terkejut melihat Yuan menjawab dengan begitu santai. Banyak orang percaya bahwa itu adalah tempat berburu rahasia. Jadi dia tidak akan terkejut jika Yuan menolak menjawab pertanyaan tersebut. Melihat reaksinya, Yuan tersenyum dan berkata, aku tahu apa yang kau pikirkan. Ini tempat berbahaya yang dipenuhi binatang buas yang menentang batasan kultivasi yang diberlakukan di setiap alam. Jadi kau bisa bertemu binatang buas sekuat kultivator abadi, yang biasanya hanya bisa kau temui di surga ke-6 dan di atasnya. Bahkan aku hampir mati beberapa kali di sana, jadi kecuali kau ingin mati. Yan Xiao menelan ludah dengan gugup mendengar informasi ini. Tak diragukan lagi, banyak pemain akan mengabaikan peringatan Yuan, dan mengunjungi lembah menghilang begitu mereka melihat wawancara ini. Yan Xiao menghentikan wawancara ketika mereka tiba di tempat latihan. Yuan mengambil kecapinya dan melatih jari-jarinya dengan beberapa lagu surgawi. Yan Xiao menyaksikan penampilannya dengan tatapan bingung di wajahnya. Musik Yuanlah yang membuatnya mengejar karir sebagai idola. Ah, aku tidak pernah mendapat kesempatan untuk menghadiri penampilannya secara langsung. Untuk berpikir aku akan mendapatkan kesempatan ini dan berada tepat di sampingnya saat ini. Aku bisa mati dengan tenang sekarang, dia menghela napas dalam hati. Setelah pertunjukan, Yan Xiao melanjutkan wawancara. Mengapa kau menciptakan fraksi penyegel iblis? Untuk melawan iblis, jawab Yuan dengan santai. Iblis, apakah ini kiasan? Bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut? Yan Xiao memasang ekspresi bingung di wajahnya. Tidak, maksudku secara harfiah. Percaya atau tidak,
iblis memang ada di dunia ini. Yan Xiaoxiao terdiam tanpa kata. Setelah hening sejenak, Yuan terkekeh dan berkata, tentu saja, aku hanya bercanda. Aku menciptakan fraksi penyegel iblis karena aku menginginkan tempat untuk diriku sendiri dan orang-orang terdekatku. Aku mengerti, dan mengapa kau memilih nama seperti fraksi penyegel iblis. Itu tidak sesuai dengan citramu. Ada sebuah organisasi di Cultivation Online bernama Klan Penyegel Iblis. Kupikir namanya terdengar keren, jadi aku bergabung. Kau yang mengambilnya. Yan Xiaoxiao kembali terdiam. Setelah hening sejenak, dia bertanya, saya yakin banyak orang memiliki pertanyaan yang sama. Tetapi apa saja persyaratan untuk menjadi anggota fraksi penyegel iblis? Tidak ada persyaratan. Lalu, bagaimana mungkin hanya 2 orang yang berhasil masuk ke fraksi penyegel iblis padahal ribuan orang telah mendaftar? Seperti yang sudah kukatakan, fraksi penyegel iblis seperti keluarga bagiku. Jadi tentu saja kau harus dekat denganku sebelum memenuhi syarat untuk melamar. Tapi begitu kau memenuhi syarat, tidak ada persyaratan lebih lanjut. Lalu, apakah fraksi penyegel iblis berencana untuk membuka diri kepada publik di masa depan? Yuan berpikir sejenak sebelum menjawab, saya tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa kami tidak akan pernah membukanya untuk umum. Tetapi saya tidak memiliki rencana seperti itu saat ini. Anggota fraksi penyegel iblis lainnya mulai muncul di tempat latihan saat ini. Melihat ini, Yuan berkata, biasanya aku menghabiskan 2 hingga 3 jam untuk berlatih tanding dengan yang lain. Sekarang jarang terjadi karena aku selalu berada di dalam Cultivation Online. Tetapi aku mencoba untuk berlatih tanding dengan mereka kapanpun memungkinkan. Yuan, ayo berlatih tanding denganku. Wu Zhao mendekatinya lebih dulu untuk berlatih tanding. Tentu, menurutmu, bagaimana peluangmu dalam pertarungan melawannya? Yan Xiaoxiao tiba-tiba bertanya kepada Wu Zhao, suaranya sedikit penuh rasa ingin tahu. Hah? Aku belum pernah menang melawannya, dan aku juga tidak berharap bisa menang. Hanya berhasil melukainya saja sudah patut dibanggakan. Wu Zhao menjawab dengan tenang.